Sering salahkan Putin, Rusia Biden hidup di dunia fantasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menolak klaim Presiden Joe Biden bahwa perang antara negaranya dengan Ukraina memiliki dampak besar pada Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara, Zakharova mengatakan harga pangan di AS telah meningkat pada 2020 dan 2021, jauh sebelum Kremlin meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Jika kita mendengarkan apa yang dikatakan Gedung Putih, Biden menyebut harga Amerika sebagai harga Putin, pajak Putin, bensin Putin, inflasi Putin. Mereka hidup di dunia fantasi, katanya melansir Newsweek Jumat. Pada tahun 2021, harga gandum naik 25%. Pada Februari 2022 sudah 31% sampai 62%. Lebih tinggi dari tingkat rata-rata selama 5 tahun terakhir. Tambahnya dalam komentar yang dilaporkan oleh surat kabar Izvestia. Sebelumnya Biden mengatakan AS harus membayar harga yang lebih tinggi karena serangan mendadak oleh Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Biden telah berulang kali menyalahkan perang tersebut karena melonjaknya harga pekan lalu. Dia mengatakan pada konferensi pers di San Pedro, California, bahwa lonjakan inflasi bulan Mei sebesar 8,6% year on year, peningkatan tercepat sejak 1981. Ini menegaskan apa yang sudah diketahui orang Amerika, kenaikan harga Putin memukul Amerika dengan keras, kata Biden. Saya melakukan segala daya saya untuk menumpulkan kenaikan harga gas Putin sejak dia menginvasi Ukraina. Itu naik US 1,74 per galon karena tidak ada yang lain selain itu, ujar Biden dalam sebuah konvensi di Philadelphia pada Selasa. Konflik Rusia di Ukraina telah mempengaruhi AS, sebagian karena lonjakan harga komoditas, ada juga peningkatan resiko geopolitik karena sanksi internasional yang keras dijatuhkan pada Kremlin. Namun seperti yang dilaporkan, ekonomi AS yang lebih terisolasi dari perang daripada banyak negara Eropa. Setelah menghadapi tekanan inflasi di bulan-bulan sebelum konflik, tingkat inflasi yang menurun selama masa kepresidenan Biden antara September 2021 dan Februari 2022. Inflasi naik 2,5 poin persentase. Kongres perlu memahami ini. Pemerintah AS belum memberlakukan embargo komprehensif dengan Rusia. Masih ada kantong bisnis yang diizinkan, tutur Nedinma Ifudu Wegi, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam sanksi ekonomi AS di Akin Gem, Strauss, Hauer, dan Feld LLP. Departemen Keuangan akan terus mengadakan pertemuan untuk mendidik bank tentang transaksi yang diizinkan, terutama di bidang kemanusiaan, tambah Wegi. Terungkap AS dan Rusia diam-diam gelar pertemuan rahasia. Kabar mengejutkan datang terkait keterlibatan Amerika Serikat dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan disebut mengadakan pembicaraan yang dirahasiakan dengan para pejabat tinggi Rusia. Hal ini diadakan untuk mengurangi risiko perang di Ukraina meluas atau meningkat menjadi konflik nuklir. Dalam sebuah laporan yang dirilis Wall Street Journal, Sullivan mengadakan percakapan rahasia dalam beberapa bulan terakhir dengan ajudan Kremlin Yuri Usakov dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Meski begitu, tidak ada komentar dan juga keterangan yang jelas terkait isi pembicaraan itu secara rinci. Gedung Putih juga tidak menanggapi laporan itu. Pembicaraan itu sendiri terjadi tatkala hubungan dua negara besar ini sedang dalam ketegangan yang memuncak terkait Ukraina. Washington menuduh Moskow telah meningkatkan retorika perang nuklir dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sempat menyiagakan senjata berbahayanya itu. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak berkomentar terkait pertemuan rahasia. Di tengah berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Rusia, Amerika Serikat diam-diam mendorong bank-bank besarnya seperti JP Morgan dan Citigroup untuk terus melakukan bisnis dengan negeri beruang merah. Permintaan pribadi pemerintahan Joe Biden itu diungkapkan oleh orang-orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Bloomberg, dikutip dari Russia Today Rabu 9 November. Pemerintah tersebut telah dibuat oleh Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS saat pemerintah berusaha untuk mempertahankan tekanan pada Rusia, tapi pada saat yang sama menghindari bencana ekonomi global. Sumber tersebut mengatakan Washington telah meminta layanan seperti penyelesaian transaksi dolar AS, transfer pembayaran dan pembiayaan perdagangan untuk perusahaan Rusia yang dibebaskan dari aspek-aspek tertentu dari sanksi, termasuk raksasa gas Gazprom dan produsen pupuk Uralkali dan Fosagro. Akibatnya bank-bank Amerika terbesar saat ini terjebak dalam tarik-menarik antara pemerintah Biden dan Kongres yang menuntut tindakan lebih keras terhadap Moskow. Sanksi tersebut mencegah Bank AS memberikan layanan kepada entitas dan orang yang masuk daftar hitam dengan pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda miliaran dolar. Jamie Dimon, CEO Bank Investasi JP Morgan Chase, dilaporkan ditegur dalam sidang Kongres pada September karena diduga menggunakan celah dalam sanksi untuk tetap bekerja dengan Rusia. Namun dia menjawab dengan mengatakan bahwa pihaknya mengikuti instruksi dari pemerintah. Terkait hal itu, juru bicara Departemen Keuangan mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan panduan kepada bank, mengklarifikasi bahwa kegiatan dalam bantuan komunikasi, kemanusiaan, energi, dan pertanian diizinkan. Sementara itu, JP Morgan dan Citigroup menolak berkomentar. Kongres perlu memahami ini. Pemerintah AS belum memberlakukan embargo komprehensif dengan Rusia. Masih ada kantong bisnis yang diizinkan, tutur Nedinma Ifudu Wegi, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam sanksi ekonomi AS di Akin Gem, Strauss, Hauer, dan Feld LLP. Departemen Keuangan akan terus mengadakan pertemuan untuk mendidik bank tentang transaksi yang diizinkan, terutama di bidang kemanusiaan, tambah Wegi. Terungkap AS dan Rusia diam-diam gelar pertemuan rahasia. Kabar mengejutkan datang terkait keterlibatan Amerika Serikat dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan disebut mengadakan pembicaraan yang dirahasiakan dengan para pejabat tinggi Rusia.
Hal ini diadakan untuk mengurangi risiko perang di Ukraina meluas atau meningkat menjadi konflik nuklir. Dalam sebuah laporannya dirilis Wall Street Journal, Sullivan mengadakan percakapan rahasia dalam beberapa bulan terakhir dengan ajudan Kremlin Yuri Usakov dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Meski begitu, tidak ada komentar dan juga keterangan yang jelas terkait isi pembicaraan itu secara rinci. Gedung Putih juga tidak menanggapi laporan itu. Pembicaraan itu sendiri terjadi tatkala hubungan dua negara besar ini sedang dalam ketegangan yang memuncak terkait Ukraina. Washington menuduh Moskow telah meningkatkan retorika perang nuklir dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sempat menyiagakan senjata berbahayanya itu. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak berkomentar terkait pertemuan rahasia tersebut. Sementara itu, pejabat AS juga dilaporkan telah meminta pemerintah Ukraina untuk kembali mengadakan dialog dengan pihak Rusia. Hal ini dikarenakan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya yang tidak ingin bernegosiasi dengan Moskow bila masih dipimpin Presiden Vladimir Putin. Terkait hal itu, lagi-lagi Peskov enggan berkomentar banyak. Sekali lagi, saya ulangi bahwa ada beberapa laporan yang benar, tetapi sebagian besar ada laporan yang murni spekulasi, katanya. Dia menambahkan bahwa sementara Rusia tetap terbuka untuk pembicaraan, ia tidak dapat bernegosiasi dengan Kiev karena penolakan yang terakhir untuk mengadakan pembicaraan dengan Rusia. Perang Rusia-Ukraina sendiri telah berjalan selama 8 bulan sejak dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. AS pun telah menggelontorkan bantuan hingga sering salahkan Putin, Rusia Biden hidup di dunia fantasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menolak klaim Presiden Joe Biden bahwa perang antara negaranya dengan Ukraina memiliki dampak besar pada Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara, Zakharova mengatakan harga pangan di AS telah meningkat pada 2020 dan 2021, jauh sebelum Kremlin meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Jika kita mendengarkan apa yang dikatakan Gedung Putih, Biden menyebut harga Amerika sebagai harga Putin, pajak Putin, bensin Putin, inflasi Putin. Mereka hidup di dunia fantasi, katanya melansir Newsweek Jumat. Pada tahun 2021, harga gandum naik 25%. Pada Februari 2022 sudah 31% sampai 62%. Lebih tinggi dari tingkat rata-rata selama 5 tahun terakhir. Tambahnya dalam komentar yang dilaporkan oleh surat kabar Izvestia. Sebelumnya Biden mengatakan AS harus membayar harga yang lebih tinggi karena serangan mendadak oleh Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Biden telah berulang kali menyalahkan perang tersebut karena melonjaknya harga pekan, lalu dia mengatakan pada konferensi pers di San Pedro, California, bahwa lonjakan inflasi bulan Mei sebesar 8,6% year-on-year, peningkatan tercepat sejak 1981. Ini menegaskan apa yang sudah diketahui orang Amerika, kenaikan harga Putin memukul Amerika dengan keras, kata Biden. Saya melakukan segala daya saya untuk menumpulkan kenaikan harga gas Putin sejak dia menginvasi Ukraina. Itu naik US 1,74 per galon karena tidak ada yang lain selain itu, ujar Biden dalam sebuah konvensi di Philadelphia pada Selasa. Konflik Rusia di Ukraina telah mempengaruhi AS, sebagian karena lonjakan harga komoditas, ada juga peningkatan resiko geopolitik karena sanksi internasional yang keras dijatuhkan pada Kremlin. Namun seperti yang dilaporkan, ekonomi AS yang lebih terisolasi dari perang daripada banyak negara Eropa setelah menghadapi tekanan inflasi di bulan-bulan sebelum konflik. Tingkat inflasi yang menurun selama masa kepresidenan Biden antara September 2021 dan Februari 2022. Inflasi naik 2,5 poin persentase. Kongres perlu memahami ini. Pemerintah AS belum memberlakukan embargo komprehensif dengan Rusia. Masih ada kantong bisnis yang diizinkan, tutur Nedinma Ifudu WG, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam sanksi ekonomi AS di Akingem, Strauss, Hauer, dan Feld LLP. Departemen Keuangan akan terus mengadakan pertemuan untuk mendidik bank tentang transaksi yang diizinkan, terutama di bidang kemanusiaan, tambah WG. Terungkap AS dan Rusia diam-diam gelar pertemuan rahasia. Kabar mengejutkan datang terkait keterlibatan Amerika Serikat dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan disebut mengadakan pembicaraan yang dirahasiakan dengan para pejabat tinggi Rusia. Hal ini diadakan untuk mengurangi risiko perang di Ukraina meluas atau meningkat menjadi konflik nuklir. Dalam sebuah laporan yang dirilis Wall Street Journal, Sullivan mengadakan percakapan rahasia dalam beberapa bulan terakhir dengan ajudan Kremlin Yuri Usakov dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Meski begitu, tidak ada komentar dan juga keterangan yang jelas terkait isi pembicaraan itu secara rinci. Gedung Putih juga tidak menanggapi laporan itu. Pembicaraan itu sendiri terjadi tatkala hubungan dua negara besar ini sedang dalam ketegangan yang memuncak terkait Ukraina. Washington menuduh Moskow telah meningkatkan retorika perang nuklir dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sempat menyiagakan senjata berbahayanya itu. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak berkomentar terkait pertemuan rahasia. Di tengah berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Rusia, Amerika Serikat diam-diam mendorong bank-bank besarnya seperti JP Morgan dan Citigroup untuk terus melakukan bisnis dengan negeri beruang merah. Permintaan pribadi pemerintahan Joe Biden itu diungkapkan oleh orang-orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Bloomberg, dikutip dari Russia Today Rabu 9 November. Pemerintah tersebut telah dibuat oleh Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS saat pemerintah berusaha untuk mempertahankan tekanan pada Rusia, tapi pada saat yang sama menghindari bencana ekonomi global. Sumber tersebut mengatakan Washington telah meminta layanan seperti penyelesaian transaksi dolar AS
transfer pembayaran dan pembiayaan perdagangan untuk perusahaan Rusia yang dibebaskan dari aspek-aspek tertentu dari sanksi, termasuk raksasa gas Gazprom dan produsen pupuk Uralkali dan Posagro. Akibatnya bank-bank Amerika terbesar saat ini terjebak dalam tarik-menarik antara pemerintah Biden dan Kongres yang menuntut tindakan lebih keras terhadap Moskow. Sanksi tersebut mencegah Bank AS memberikan layanan kepada entitas dan orang yang masuk daftar hitam dengan pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda miliaran dolar. Jamie Dimon, CEO Bank Investasi JP Morgan Chase, dilaporkan ditegur dalam sidang Kongres pada September karena diduga menggunakan celah dalam sanksi untuk tetap bekerja dengan Rusia. Namun dia menjawab dengan mengatakan bahwa pihaknya mengikuti instruksi dari pemerintah. Terkait hal itu, juru bicara Departemen Keuangan mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan panduan kepada bank, mengklarifikasi bahwa kegiatan dalam bantuan komunikasi, kemanusiaan, energi, dan pertanian diizinkan. Sementara itu, JP Morgan dan Citigroup menolak berkomentar. Kongres perlu memahami ini, pemerintah AS belum memberlakukan embargo komprehensif dengan Rusia. Masih ada kantong bisnis yang diizinkan, tutur Nedinma Ifudu-Wiki, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam sanksi ekonomi AS di Akingem, Strauss, Hauer, dan Feld LLP. Departemen Keuangan akan terus mengadakan pertemuan untuk mendidik bank tentang transaksi yang diizinkan, terutama di bidang kemanusiaan, tambah Wiki. Terungkap AS dan Rusia diam-diam gelar pertemuan rahasia. Kabar mengejutkan datang terkait keterlibatan Amerika Serikat dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional AS Jack Sullivan disebut mengadakan pembicaraan yang dirahasiakan dengan para pejabat tinggi Rusia. Hal ini diadakan untuk mengurangi risiko perang di Ukraina meluas atau meningkat menjadi konflik nuklir. Dalam sebuah laporannya dirilis Wall Street Journal, Sullivan mengadakan percakapan rahasia dalam beberapa bulan terakhir dengan ajudan Kremlin Yuri Usakov dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Meski begitu, tidak ada komentar dan juga keterangan yang jelas terkait isi pembicaraan itu secara rinci. Gedung Putih juga tidak menanggapi laporan itu. Pembicaraan itu sendiri terjadi tatkala hubungan dua negara besar ini sedang dalam ketegangan yang memuncak terkait Ukraina. Washington menuduh Moskow telah meningkatkan retorika perang nuklir dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sempat menyiagakan senjata berbahayanya itu. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak berkomentar terkait pertemuan rahasia tersebut. Sementara itu, pejabat AS juga dilaporkan telah meminta pemerintah Ukraina untuk kembali mengadakan dialog dengan pihak Rusia. Hal ini dikarenakan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya yang tidak ingin bernegosiasi dengan Moskow bila masih dipimpin Presiden Vladimir Putin. Terkait hal itu, lagi-lagi Peskov enggan berkomentar banyak. Sekali lagi, saya ulangi bahwa ada beberapa laporan yang benar, tetapi sebagian besar ada laporan yang murni spekulasi, katanya. Dia menambahkan bahwa sementara Rusia tetap terbuka untuk pembicaraan, ia tidak dapat bernegosiasi dengan Kiev karena penolakan yang terakhir untuk mengadakan pembicaraan dengan Rusia. Perang Rusia-Ukraina sendiri telah berjalan selama 8 bulan sejak dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. AS pun telah menggelontorkan bantuan hingga triliun